kita membahas sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta minggu kemarin sudah kita diskusikan. Sel volta adalah suatu rangkaian sel yang terdiri dari 2 gelas kimia. Kemudian di sini dihubungkan dengan jembatan garam, kemudian logam-logam yang digunakan sebagai elektroda. Pada sel volta terjadi reaksi reduksi, terjadi reaksi oksidasi. Reduksi terjadi pada katoda, oksidasi terjadi pada anoda. Katoda adalah merupakan suatu elektroda positif, anoda merupakan suatu elektroda negatif, sehingga dipahami dengan gampang dengan menghafalkannya seperti ini, kepan. Nah, ini adalah sel volta. Sebaliknya, sel elektrolisis adalah rangkaian sel yang terdiri dari 1 gelas kimia. Di dalamnya terdapat elektroda. Elektrodanya juga positif dan kemudian negatif. Sama terjadi reaksi reduksi dan kemudian terjadi reaksi oksidasi. Dan reduksi terjadi pada katoda, oksidasi terjadi pada anoda. Katoda merupakan suatu kutub negatif, elektroda negatif. Anoda merupakan suatu elektroda positif. Sehingga dipahami bahwa yang membedakan kedua sel ini adalah 1, terdiri dari 2 gelas kimia untuk sel volta, terdiri dari 1 gelas kimia untuk sel elektrolisis. Elektroda katoda pada sel volta adalah merupakan suatu elektroda positif. Elektroda katoda pada sel elektrolisis adalah elektroda negatif. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa berbeda seperti ini? Karena pada saat sel volta 2 logam dihubungkan menghasilkan listrik. Pada sel elektrolisis, listrik menghasilkan reaksi kimia. Sehingga tentu elektrodanya juga berbeda. Sampai di sini tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jelas ya? Oke, sip. Nah, berikutnya. Pada sel elektrolisis, perhatikan terdiri dari 1 gelas kimia di sini, kemudian ada elektroda positif, elektroda negatif. Tadi kita sudah bahas bahwa katoda merupakan elektroda negatif. Nah, pada saat di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oke, nah kemudian zat yang dielektrolisis diletakkan di dalam gelas kimia ini. Karena zat yang dielektrolisis adalah elektrolit, tentu terdiri dari ion positif dan ion negatif. Gitu. Jadi, zat elektrolit ini dapat berupa larutan, dapat berupa lelehan liquid. Jadi, kita dapat melakukan elektrolisis pada larutan, dapat melakukan elektrolisis pada lelehan atau liquid. Karena elektrolit aqueous dan liquid, maka terdiri dari kation dan anion. Kation adalah ion positif, maka ion positif akan menuju kepada elektroda negatif. Berarti akan menuju ke katoda. Oke. Kemudian anion, ion negatif, akan menuju kepada elektroda anoda, yaitu suatu elektroda yang bermuatan positif. Ini kata kuncinya. Perhatikan, yang dielektrolisis adalah aqueous dan liquid. Maka padatan tidak dilakukan elektrolisis. Nah, konsep inilah yang dipakai untuk membuat logam atau bahan-bahan yang ada pada bahasan kimia unsur. Itu sebabnya ini harus paham banget supaya nanti belajar kimia unsurnya lebih mudah. Gitu. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, sip. Nah, kita akan ke sini, rambu-rambunya. Nah, itu ya. Perhatikan. Masih kelihatan sampai di sini?
Masih kelihatankah supaya satu halaman? Oke, masih kelihatan. Katanya kalau ini lebih cepat saya nyoba. Nah, diperhatikan nih. Pada saat kalian akan meluluskan reaksi elektrolisis, maka yang harus kalian perhatikan bahwa reaksi reduksi terjadi pada, oh ada teksnya, salah. Perhatikan, pada reaksi reduksi yang harus diperhatikan adalah jenis kationnya. Untuk menulis reaksi reduksi pada katoda yang harus kalian perhatikan adalah jenis kationnya. Ini. Gitu. Jika kationnya adalah logam golongan 1A, 2A AlMn, maka logam-logam ini akan cenderung kalah bersaing dengan H2O. Kok ada H2O dari mana? Jangan lupa bahwa dalam larutan tetap ada pelarut H2O. Nah, artinya bahwa yang lebih mudah mengalami oksidasi reduksi adalah H2O-nya, bukan logam-logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Begitu ya, nanti kita akan ke contoh supaya lebih mudah. Berikutnya, jika kationnya bukan golongan 1, 2, Al, dan Mn, maka kation itu sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Cek. Nah, ada pertanyaan? Sip, berikutnya. Nah, untuk menentukan reaksi yang terjadi pada anode, maka yang pertama kali diperhatikan adalah jenis anodenya. Hati-hati. Nah, jika anodenya adalah anode inert tidak dapat bereaksi, yaitu anode PTCAU, maka perhatikan jenis anionnya. Berarti karena inert maka tidak bereaksi, baru memperhatikan jenis anionnya. Biasanya yang digunakan untuk elektroda yaitu C. Tahu ya alasannya ya kenapa tidak menggunakan elektroda PT dan AU? Tahu alasannya kenapa tidak menggunakan PT dan AU? Potensi reduksinya besar. Kenapa? Kenapa tidak menggunakan? Paling kanan di... Iya, kenapa tidak menggunakan PT dan AU untuk elektroda? Kenapa? Oh, karena PT dan AU itu dikasih ke gurunya saja ya. Gitu. Karena PT dan AU harganya mahal, tentu tidak cocok dengan proses produksi. Gitu. Maka yang digunakan yaitu C atau karbon yang biasanya ada di dalam apa tuh? Ada di dalam batu baterai. Baterai. Percaya nggak kalian? Nggak percaya ya? Oke. Nanti kalian hari Sabtu atau Minggu nggak punya acara, nah coba cari baterai, kalian pukul-pukul baterainya, nanti batang karbonnya dibawa ke sekolah pada saat kalian berangkat ke sini untuk offline. Chip. Ya. Nah, maka perhatikan jenis anionnya. Jika anionnya sisa asam oksi ini SO4, 2-min dan kawan-kawan, maka yang mengalami oksidasi H2O-nya. Kenapa? Karena potensial oksidasi H2O lebih besar dibandingkan dengan potensial oksidasi SO4, 2-min. Begitu. Nah, jika anionnya adalah OH-, maka menjadi H2O, O2, dan melepaskan elektron. Jika anionnya Br-, maka menjadi Br2, Cl- menjadi Cl2, I- menjadi I2, dan seterusnya. Begitu. Nah, berikutnya, jika anodenya anoda tak inert selain PT, AUC, maka anoda itu sendiri yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita akan ke contoh ya, supaya lebih jelas buat kalian. Oke, kita ke sini. Bu, maaf mau nanya. Ya. Kalau yang di anode, terus elektrodanya inert, terus anionnya logam kayak Cl gitu gimana? Anion tidak logam loh ya. Anion berarti non logam. Bukan logam, maksudnya itu.
Cl, F, atau itu gimana, Bu? Ya, berarti Cl- akan berubah menjadi Cl2. Begitu. F- akan menjadi F2. Gitu. X- menjadi X2. Gitu. Oke, nah, jadi kenapa tadi kok ada potensial reduksi dan oksidasi, nanti kan bisa baca keterangannya di sini bahwa kenapa yang mengalami oksidasi atau reduksi itu, gitu ya. Oke. Udah? Nah, saya akan jelaskan yang KI dengan elektroda ini. Oke. Saya taruh di sini supaya tidak membaca jawabannya ya. Oke. Jadi kita akan lakukan elektrolisis terhadap ini. Larutan KI. Ini ya, KI kemudian larutan aqueous. Maka bayangkan bahwa ini nggak usah dihiraukan dulu, abaikan ya. Jadi ini. Jadi perhatikan KI kita akan lakukan elektrolisis. Maka berarti kita punya suatu gelas kimia, oke. Di sini terdapat ion K+, oke, ya. Dan imin, betul? Ya. Dan jangan lupa terdapat molekul H2O sebagai pelarut. Nah, gitu. Kan H2O kan elektrolit yang sangat lemah sehingga tetap berada dalam molekul. Oke, maka berikutnya di sini terdapat elektroda positif, terdapat elektroda negatif. Gitu. Elektroda positif tadi namanya apa? Anode. Anode. Yang negatif berarti katode. Nah, gitu. Sampai di sini dipahami? Paham, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang berarti di sini ada KI, aqueous, maka terdapat ion K+, ya kan, dan kemudian imin. Sebenarnya saya menyalain lagi, tapi seperti kalau saya nulis di papan. Oke, berarti yang mengalami reaksi reduksi. Apa yang harus kalian perhatikan kalau kita ngomongin reaksi reduksi? Apanya dari atau gambar elektrolisis ini, apa yang harus kita perhatikan kalau kita akan menuliskan reaksi reduksi? Siapa? A, K, K+, imin atau H2O? Siapa yang harus kita perhatikan? Apakah anode? Apakah katode? Kation? Anion? Kation. Kation. Oke, berarti kalau begitu kita akan melingkar ini. Oke. Gitu. Nah, kationnya K+. Dan K+ itu jangan lupa di sini dibandingkan dengan H2O. Gitu. Dan K+ adalah logam golongan 1A. Maka dia kalah bersaing dengan H2O untuk mengalami reaksi reduksi. Begitu membacanya. Dipahami? Paham, Bu. Oke, sip. Berarti kalau begitu reaksinya berarti H2O, oke, mengalami reduksi menjadi H2. Ini berarti 2, ini berarti 2, ini berarti menangkap 2 elektron. Nah, gitu. Paham ya? Nah, kemudian siapakah yang mengalami reaksi oksidasi? Jika tidak ada keterangan elektrodanya apa, maka yakin bahwa elektrodanya yang dimaksud yaitu elektroda grafit atau karbon. Begitu. Jika tidak ada keterangan elektrodanya apa, maka elektrodanya adalah grafit atau karbon. Oke. Untuk menentukan reaksi yang terjadi di oksidasi, maka yang harus kalian perhatikan apa? Jenis anode. Karena anodanya karbon, maka kita akan memperhatikan jenis anion. Nah, gitu caranya. Paham ya urutannya ya? Harus begitu. Nah, maka berikutnya imin akan mengalami oksidasi menjadi I2, I-nya 2, maka ini 2, ini tambah dengan 2 elektron. Nah, begitu. 2 elektron, maka kemudian dicoret, coret, oke. Maka kemudian reaksinya dijumlah, berarti menjadi 2, kelihatankah? H2O ditambah dengan
2I-, oke, menjadi H2, oke, ditambah dengan 2OH- ditambah dengan I2. Nah, begitu. Ini adalah hasil elektrolisisnya. Gitu. Maka perhatikan pada katoda terdapat gelembung gas, yaitu gelembung gas apa nih? H2. H2. Kalau kita kasih fenolftalin, ini kemudian kita tetesi di sini PP, maka warnanya akan di sekitar elektroda ini warnanya akan dikasih PP, warnanya akan ayo Nggak masih berwarna. ingat? Ini 7, ini PP, maka PP di asam ini tak berwarna, PP di basa Ungu. Pink. berwarna atau merah? Di katoda terdapat H2 dan 2OH-, maka ini mencirikan suatu basa, Basa. ya kan? Nah, kalau begitu ini ditetesi PP, maka warnanya akan di sekitar elektroda ini akan merah. Merah. Itu kan nyambung kemana-mana kan elektrolis itu. Nah, berikutnya pada anoda terdapat I2 apa nih? Bentuknya apa I2? I2 bentuknya Gas. padat tuh. Ya, padat sini akan terdapat nempel di sini ya, yang warnanya coklat gitu. Lama-kelamaan warnanya akan jadi ungu, ya. Nah, gitu, gelap begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan dipahami dulu. Setelah itu saya akan pindah ke elektrolisis larutan Na2SO4. Bu, ion halida itu yang padat kalau dioksidasi cuma I2 ya? Ya, I2. Kalau Br2 Liquid. cair. Ya, liquid. Cl2 Gas. gas. F2 gas. Oke. Karena dilihat dari ikatan Kata apa, Bu? ayo, antara F2 dengan F2, Cl2 dengan Cl2, ikatan apa? Kayak Gaya non-polar, gaya Van der Waals. London. Van der Waals yang London. Gitu ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Nah, ini sebenarnya prinsip ini sama dengan prinsip uji daya hantar listrik di kelas 10. Wih, ada gasnya. Oh, ada gasnya. Ingat nggak waktu itu? Lampunya nyala gitu. Jadi ini dia. Ada gas, ada gelembung gas kan waktu itu kan? Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sip. Kalau begitu kita akan ke satu-satu. Ya, ayo. Berarti di sini sudah dituliskan ionnya berarti Na+ dan SO4 2- ya. Berarti di wadah ini ada Na+, oke ya. Ada SO4 2-, ada H2O karena yang kita bicarakan larutan. Ya. Sip. Kalau begitu reaksi yang di katode siapa? Air. Air. Oke. Sip, kalian sudah paham. Ada yang belum? Kok air sih? Lama-kelamaan hafalkan H2O, H2, ya. OH-, ya kan? Ini berarti 2, ini berarti 2, ini ditambah dengan 2 elektron. Ada yang belum tahu kok air sih? Oke, nggak ada. Berikutnya, reaksi yang di anoda. Air. Oke, ada yang belum paham? Air menjadi Saya, O2 Bu. ya.
Ya, yo, yang mana? Ini 2. Kenapa air? Nah, lihat di bagannya. Dia di bagannya. Karena Na plus bersaing dengan H2O. H2O lah yang mengalami reduksi. Gitu ya. Karena sebenarnya SO4 juga bersaing dengan H2O. Maka H2O yang mengalami oksidasi. Begitu. Atau Na plus adalah merupakan kation logam golongan 1A. Maka air yang mengalami reduksi. Sudah? Oh iya, makasih Bu. Nah, oke. Aku mau nanya, Bu. Ya. Itu kan ada OH- sama H+ ya, Bu? Mm-mm. Nggak nyatu lagi, Bu, jadi air. Iya dong. Oke. Tapi tunggu dulu. Ini 4 elektron, ini 2 elektron. Maka ini harus Kali 2. Oke, berarti ini jadi 4 ya. Ini jadi 4, ini jadi 4. Oke, ini jadi 2. Ini jadi 4. Gitu ya. Ya. Ya, Bu. Oke, 4 coret. Nih, 4 OH- dengan 4 H+ menjadi 4 H2O. Ini 4 dengan 2 jadi 6. Karena di sebelah kiri panah kan nambah nih. Ya kan? 6 H2O, oke. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ditambah dengan menjadi ya. Menjadi 2 H2, oke. Ditambah dengan O2 4 OH- dengan 4 H+ berarti 4 H2O kan? Ya. H2O, H2O, coret. Ini tinggal 2. 2. tinggal berapa? 2. Oke. 2. Oke, sip. Nah, maka berikutnya di sini kan ada elektroda nih, elektroda. Sama-sama ada gelembung gas, tapi gelembung gasnya adalah gas yang Gas yang berbeda. Kalau di katoda berarti gasnya adalah H2. O2 deh. kalau di katoda H2, kalau di anoda gasnya adalah O2. di katoda gasnya H2. di katode H2, di anoda gasnya O2. O2. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Jadi ada gas-gas tapi sebenarnya merupakan gas yang berbeda. Begitu. Sampai Berarti di sini hasilnya air doang, Bu. hasilnya Hasil reaksinya hasilnya itu. apa? Gas H2 dan gas O2. Oh, enggak, maksudnya tanpa ada kayak larutan logam lain gitu atau Enggak ada. Berarti kalau begitu Na+ tetap sebagai Na+ di sini tidak mengalami apa-apa, berarti utuh. Begitu. SO4 juga berarti utuh. Maka berarti berapapun Na+ dan SO4 yang kita lakukan elektrolisis maka utuh jumlahnya. Misalkan nih 0,1 molar misalkan 100 ml begitu. Berarti jumlah dari Na+ tetap sama. SO4 sama. Maka yang berkurang yaitu air. H2O yang diuraikan oleh listrik. Begitu cara menjelaskannya. Begitu ya. Terus nanti kalau misalnya airnya udah habis masih bisa lanjut nggak, Bu, reaksinya? Nah, berarti kalau begitu listriknya harus dihentikan karena reaksinya berhenti. Ya Tapi kan masih ada Na+ sama SO4 2-. Tapi kan dia tidak berupa lelehan gitu. Oh, berarti dia nanti jadi padat. Kenapa? Dia jadi padat. Enggak dijelaskan begitu, enggak dijelaskan jadi padat enggak gitu. Jadi yang berarti kalau kan jumlah airnya sudah semuanya mengalami elektrolisis berarti utuh Na+ dan SO4 2-. Tapi tentu melakukan elektrolisis tidak sampai semuanya selesai karena kan dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jumlah alur listrik dan sebagainya. Dan juga berapa jumlah gas hidrogen dan oksigen yang kita perlukan. Gitu. Ya. Saya belum pernah baca kalau misalnya sampai habis H2O-nya gitu, ya.
Nanti coba Terus dicari kalau ya. ditambahin H2O lagi ke dalam situ masih bisa berlanjut lagi, Bu, berarti. Kalau ditambahkan dengan H2O, maka bisa dilakukan elektrolisis kembali. Gitu. Hmm. Mm-mm. Tapi Berarti prinsipnya, mm-mm, berenergi dengan ini dong, Bu. Sumber listrik dengan ininya air. Maksudnya kan kalau ditambahin air nanti listriknya ada lagi kan, Bu? nah, berapa banyak listrik yang dialirkan ke sini? Nanti ada di hitungan kuantitatifnya ya. Oh, maaf Bu, Gitu. saya nanyanya aneh-aneh, Bu. Nggak apa-apa. Gitu, karena kan gini, kalau misalkan nggak nanya begitu, ini membayangkannya gimana? Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sampai terjadi sampai habis H2O-nya, apa konsep berikutnya yang harus dijelaskan dalam ilmu itu kan begitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Kasih, Bu. Yuk, ini udah yang 1.1 sudah ya. Kayaknya kita akan diskusikan yang 1.2. Setelah itu kita break karena saya akan buka Zoom lagi. Nggak apa-apa begitu ya, karena saya pakai Zoom yang dari sini. Nggak kebagian yang Zoom humas ya. Oke. Atau saya nggak tahu. Oke, nih. Oke. Sekarang kita akan lakukan elektrolisis pada CSO4 gitu. Untuk menentukan reaksi di katode, lihat anion, kation. 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 Oke, maka sini ditulis Cu ya kan? Cu2 plus ya kan? Ditambah 2E menjadi Cu. Oke. Yang di anode H2O. dia jenis anodenya platina. Karena platina maka lihat Anion. Oke, sip. Nah, gitu ya urutannya ya. Oke, sip. Karena anionnya ini, maka yang mengalami oksidasi yaitu air. Oke, sip. Bu, mau nanya lagi, Bu. Iya, sip. Platina itu PT ya, Bu? PT. Kalau grafit itu AU. C. Oh, grafit C. AU apa? AU. Emas ya, Bu? AU apa? Emas. Oke, ini kan O2 kemudian H plus ya kan. Nah, begitu berarti sini 2, ini H plusnya 4 tambah dengan 4 elektron. Oke, ini 4 ini 2, maka ini kalikan dengan 2 ya. Sehingga sini 2, ini 4, ini 2. Coret-coret 4 dengan 4, maka 2Cu2 plus, oke. Ditambah 2H2O, oke. Menjadi 2Cu ditambah dengan O2 ditambah dengan 4H+. Setelah reaksi elektrolisis selesai, hasil elektrolisis bersifat apa? Asam ataukah basa? Asam. Nggak pakai Y ya, asam. 4H+. Dari sini petunjuknya ya. Oke. Udah, sampai di sini. Nah, kita kayaknya bisa satu lagi yang ini. Berarti ini ionnya apa saja? Mg 2 plus ditambah dengan 2 Cl-. 2 Cl-. Oke. Yang mengalami reduksi yaitu Mg. H2O. Karena lelehan, maka di wadah ini adanya cuma Mg2 plus dan Cl- tanpa ada H2O. Berarti yang mengalami reduksi yaitu Mg2 plus. Mg2 plus saja. Nah, inilah cara mendapatkan golongan 1, 2 dari garam. Jadi melakukan elektrolisis pada lelehan garamnya. Gitu ya, berarti ini. Nah, ini ketemu ya. Oke, karena tidak ada pilihan H2O di sini. Sementara di anoda berarti Cl- menjadi Cl2. Oke, sip. Bu, mau nanya, Bu. Kita sambung di Zoom berikutnya. Oke, Bu. Oke?
Maaf ya harus begitu ya, nggak apa-apa kan? Oh, bukan Oke, apa. yuk kita Makasih ya, turun Bu. dulu. Yuk kita turun dulu.